kalian kalau perhatikan, setiap akan dilangsungkannya sholat Idul Fitri di pagi hari, dedaunan yang ada di sekitar kamu itu cenderung diam, ya kan? Tidak ada pergerakan, itu diam. Nah, fenomena ini banyak sekali diabadikan oleh netizen sebelum mereka melakukan sholat Idul Fitri. Dan semua memang mengakuinya. Ketika hendak melakukan sholat Idul Fitri, itu dedaunan tidak banyak pergerakan, ataupun ya bahkan tidak bergerak, begitu loh. Nah, apakah ini ada unsur keajaiban ataupun ada unsur mukjizat atau bagaimana? Yang banyak dikait-kaitkan oleh netizen bahwasanya memang itu katanya para dedaunan itu, para pepohonan itu sedang melakukan tasbih ataupun memuji kepada Tuhan yang Maha Esa. Benarkah demikian? Ayo kita sama-sama akan kita kupas tuntas dari sisi sains. Yang pertama kita akan tinjau dari sisi meteorologi. Kemudian kita tinjau juga dari sisi fisiologi tanaman. Dan yang terakhir dari sisi ilmu fisika. Nah, dari ketiga ilmu ini bagaimana cara sains menjawab ini semua? Karena kan kita tuh beragama itu jangan hanya sekedar ya iya aja ataupun ngikut-ngikut aja, tapi juga kita harus bertanya, ya kan, mempertanyakan secara logikanya bagaimana dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya beragama ini benar-benar beragama untuk orang-orang yang berakal. Karena perintah di dalam agama Islam itu beragamalah kalian dengan berakal. Kalau kalian tidak berakal, ya nggak sah kalian beragama, begitu. Nah, makanya di sini coba kita akan menggunakan akal kita untuk menjawab itu semua, ya. Oke, yang pertama kita tinjau dari sisi meteorologi ataupun cuaca. Nah, jawabannya ketika di pagi hari itu tercenderung tenang, ya kan, cenderung tenang. Kemudian juga ini suhunya itu juga sedang dalam keadaan menurun dibandingkan misalkan di siang hari ataupun sore hari. Dah, ini juga yang menyebabkan dedaunan ini tidak banyak pergerakan, begitu loh. Nah, kenapa bisa demikian? Karena adanya tekanan udara yang lebih rendah ketika di pagi hari, begitu loh. Lain dengan di siang hari ataupun di sore hari. Ini disebabkan juga oleh matahari, begitu loh. Tekanan udara ini bisa merendah, bisa meninggi, begitu loh. Itu dikarenakan matahari, ada penyebabnya itu adalah matahari. Dan di pagi hari matahari itu baru saja muncul kan, begitu loh. Artinya sinar yang masuk ke bumi itu masih relatif lebih rendah. Ini mempengaruhi tekanan udara, dan tekanan udara yang lebih rendah ini juga mempengaruhi angin, dan ini juga mempengaruhi pergerakan daun. Itu kalau kita tinjau dari sisi meteorologi. Nah, tapi kan juga ada nih orang yang mengupload video bahwasanya benderanya itu gerak-gerak, ya kan, berarti ada angin. Tetapi dedaunannya itu cenderung diam. Ini bagaimana, Bang? Nah, katanya tadi di awal karena anginnya atau karena tekanan rendahnya menyebabkan anginnya berkurang, kan begitu. Tapi itu buktinya bendera itu gerak-gerak kok daunnya diem, Bang. Gimana nih? Oke. Jadi ini kan kita akan jelaskan satu persatu. Kalau tadi dari sisi meteorologinya, nah sekarang kita tinjau dari sisi fisiologi tumbuhan. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa menjawab nih, kenapa benderanya bergerak sedangkan dedaunannya diam, kan begitu. Itu karena dipengaruhi oleh penguapan air yang dilakukan oleh pori-pori daun kecil, begitu loh. Jadi ketika proses penguapan air yang dilakukan oleh pori-pori daun ini itu
mengharuskan si dedaunan ini tidak banyak bergerak begitu loh. Nah itu prosesnya tuh begitu, ada istilah ilmiahnya stomasi atau bagaimana gitu. Nah itu dilakukan oleh pori-pori daun. Dia sedang melakukan penguapan air gitu loh oleh pori-pori daun, dan ini juga mengharuskan proses penguapan air ini mengharuskan si daun tidak banyak bergerak begitu loh. Nah makanya kok bendera bergerak daunnya enggak? Ya iyalah, bendera itu bukan benda hidup seperti daun gitu loh, dan bendera kan tidak melakukan stomasi begitu loh. Nah sedangkan si daun memerlukan itu tadi penguapan air. Kemudian selanjutnya ini dari sisi fisiologi tumbuhan, ini juga pengaruh juga dari oksigen ataupun dari dari air. Di air, kalau cadangan air di dalam tanah itu cukup, nah maka ini tidak perlu memerlukan banyak gerakan gitu loh untuk si daun ini begitu loh. Itu kalau ditinjau dari sisi fisiologinya itu begitu. Kira-kira semoga ya bisa menjawab kalian kalau bendera kenapa bergerak, kemudian kalau si daun ini cenderung diam, kira-kira itu jawabannya. Nah sekarang kita tinjau dari aspek yang ketiga, yaitu dari sisi aspek ilmu fisika. Nah, kalau dalam ilmu fisika ini ada kaitannya tentang dengan gravitasi gitu loh. Nah, gravitasi ini kan kalau di eranya Isaac Newton mungkin bisa ditafsirkan dengan gaya tarik bumi. Tapi di eranya Einstein, gravitasi juga tidak harus daya tarik bumi, tapi juga kayak semacam kelengkungan lah begitu ya. Semakin berat massa planet begitu, itu juga mempengaruhi daripada gravitasi. Nah bagaimana sih gravitasi menjawab tentang fenomena dedaunan yang cenderung diam ini? Nah gravitasi di pagi hari itu cenderung membuat dedaunan itu tidak perlu memerlukan banyak gerakan. Gravitasi ini juga terpengaruh dari bulan, dari matahari begitulah. Di pagi hari itu bulan baru saja istilahnya kalau bahasa puitisnya baru aja meninggalkan bumi begitu. Artinya baru berputar gitu ke sisi sebelah bagian bumi yang lain. Nah maka si gravitas ini juga berpengaruh di pergerakan bulan ini begitu loh. Begitupun dengan mataharinya baru bergeser ke arah negara kita, bulannya bergeser ke arah negara yang lain kan begitu. Nah ini juga mempengaruhi terhadap gravitasi, dan gravitasi ini juga mempengaruhi terhadap terhadap angin itu tadi, dan menyebabkan juga angin ini mempengaruhi gerakan terhadap si dedaunan itu. Nah itulah tadi kalau kita tinjau dari 3 ilmu ya Pak. Yang pertama dari meteorologi, dan kemudian yang kedua dari fisiologi tanaman, dan yang terakhir itu dari sisi fisika gravitasi. Nah kira-kira seperti itulah jawabannya. Nah apa yang saya jabarkan dari awal sampai akhir bukan untuk merendahkan, bukan untuk menyepelekan agama dan lain sebagainya gitu kan. Karena memang kan ada juga mungkin orang yang berpikiran, bang lu kayaknya nggak terima banget itu kalau memang itu dedaunan sedang bertasbih ketika di Idul Fitri misalkan begitu ya kan. Nah ya itu sebenarnya salah kalau memahami agama dengan cara seperti itu, karena kita kan nggak tahu tasbihnya dedaunan memuji kepada Tuhan yang dedaunan itu seperti apa. Apakah dengan diam atau dengan bagaimana, kan kita nggak tahu. Siapa tahu dengan bergerak-gerak itu adalah cara mereka bertasbih kepada Tuhan kan begitu. Justru mungkin aja kalian nih yang salah menafsirkan, mentang-mentang diem dianggap bertasbih kepada Tuhan gitu loh ya kan. Ya boleh-boleh aja kalian meyakini untuk semakin memperkuat iman kalian begitu loh, tapi jangan sampai salah. Gunakan selalu akal sehat begitu loh, karena Tuhan memerintahkan beragamalah kalian dengan akal sehat. Karena di dalam Islam ayat yang pertama diturunkan itu adalah Iqra. Apa sih artinya? Bacalah ataupun amatilah begitu. Ya diamati begitu loh. Secara
sainsnya bagaimana sih, secara ilmu pengetahuannya bagaimana begitu. Jangan ngikut-ngikutan orang aja, asal percaya aja begitu loh. Khawatirnya nanti iman kalian bergantung kepada pergerakan daun gitu loh. Kan itu tidak ada perintahnya oleh Tuhan. Kalian beragama harus berdasarkan akal pikiran begitu loh. Tuhan gak memerintahkan tuh kalian beragama berdasarkan pergerakan daun. Kan lucu begitu loh. Jadi beragamalah sesuai akal. Ya, semoga bermanfaat. Saya sampai lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk umat Islam yang sedang menjalankannya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih karena sudah menyimak.